Assalamualaikum, hey it's me again. Jadi kali ini aku mau review barang-barang produk-produk untuk memperbaiki skin barrier yang rusak. Nah, di sini aku ada 3 produk. Yang pertama ada ini Always Be Pure. Ini yang serumnya, Dark Spot Correcting Serum. Terus di sini juga ada Nula. Ini overnight masknya, ini produk lokal BTW. Sama ada Ceradan. Produk ini udah aku pakai di wajah aku waktu aku breakout maupun udah sembuh dari jerawat. Jadi produk pertama yang mau aku spill ini Always Be Pure. Always Be Pure yang Dark Spot Correcting Serum ini produk dari Korea. Ini bagus banget sih kandungannya. Udah tinggal setengah tapi nggak aku pakai lagi. Nanti aku jelaskan kenapa aku nggak menggunakan dia dulu, maksudnya vakum dulu dari si ungu kecil ini. Dia packagingnya lucu banget, warnanya agak lilac gitu nggak sih, kayak ungu-ungu, sesuai dengan judulnya dia marine therapy. Jadi kandungannya ini dia mengandung niacinamide, terus ada Centella asiatica juga. Di sini dia di aku apakah bekerja. Waktu awal pemakaian dia mengaruh di aku, jadi jerawatku itu sempet nggak rewel gitu ya, maksudnya sempet calming pakai ini, udah nggak, maksudnya sempet awalnya redness terus jadi mendingan, jadi lebih baik, sampai aku mikir kayak oh aku nggak perlu datang ke klinik nih buat menyembuhin jerawatku, udah cukup pakai dia aja tuh udah bisa berhasil. Tapi nyatanya nggak bunda, ternyata beberapa minggu kemudian jerawatku rewel lagi. Makanya ini kan tinggal setengah. Aku pakainya juga lumayan rutin waktu itu, tapi setelah menunjukkan hasil yang endingnya nggak sesuai seperti yang aku harapkan, jadinya oke, aku istirahat dulu. Kayaknya aku butuh memperbaiki lebih gitu kan, untuk bisa menghilangkan bekas-bekas jerawatku kayak gitu. Ini lumayan bagus. Di sini sesuai klaimnya, aku bacain ya. Klaimnya dia ini paraben free, sulfat free, alkohol free, silikon free, sama EU allergen free. Dia di sini efek dan bahan-bahannya itu dia klaimnya juga anti aging karena dia mengandung niacinamide, terus adenosine. Kayaknya nggak harus lengkap aku jelasin nggak sih? Jelasin klaimnya aja ya. Jadi di sini dia bisa anti aging, brightening, dan promotes wound healing. Susah bahasa Inggris. Sini bisa buat healing gitu. Karena dia mengandung Centella asiatica sama sodium hyaluronate. Oke. Apakah semua klaimnya works di aku? Nggak terlalu. Tapi kalau yang brighteningnya sama healing untuk bekas jerawat gitu kayaknya lumayan. Seperti aku bilang, kayak kulitku sempat pelampis, kulitku sempat baikan. Ini hydrating banget sih, nggak yang bikin, nggak greasy, nggak bikin berminyak, nggak yang lengket. Oh, awalnya lengket, tapi lama-lama nyerep gitu aja. Terus habis itu udah jadi melembabkan. Begitu bunda. Terus lanjut ke produk yang selanjutnya, ini Nula. Ini dia produk lokal, si Nula ini. Dia kecil segini tuh masih awet tapi. Ini yang overnight masknya. Dia mengandung squalane, sodium PCA-ceramide, sama shea butter gitu. Di aku pernah pakai ini. Jujur, waktu kulitku breakout, kulitku tidak membaik pakai ini karena jadi gini, waktu awal sebelum breakout aku itu sempat nyampur eksfoliator sama retinol. Itu kan sama-sama aktif dan nggak boleh digabung, tapi bodohnya aku malah menggabungkan 2 ingredients itu gitu. Jadinya kulitku tuh panas, merah, bener-bener kerasa kayak iritasi dan tuh panas banget, tapi aku masih endure gitu lah, aku masih bisa menahannya. Kayak aku pikir kayak ya udah, aku biasanya kalau pakai acid itu memang efeknya seperti ini, emang panas gitu kan. Aku awalnya nggak notice. Ternyata makin kesini tuh kok setiap hari, bayangin aku pakai setiap hari acid eksfoliator itu, aku campur retinol, aku pakai setiap hari, dan aku nggak ngerti kalau suatu saat itu bisa ngerusak skin barrier aku. Nah, beberapa minggu kemudian kayak aku ngerasa
kulitku ini kayaknya nggak baik-baik aja. Akhirnya aku pakai Sinula ini. Tapi waktu aku pakai ini aku nggak ngeh kalau kulitku tuh iritasi karena 2 actives tadi. Jadinya aku pakai barengan si exfoliator, terus si retinolnya. Habis itu aku tutup endingnya pakai Sinula ini karena dia kan overnight mask. Jadi aku pakai di tahapan terakhir. Nah, karena mungkin efek bahan aktifnya tadi tuh terlalu kenceng, jadi si kecil ini tuh kayak kurang ngaruh gitu loh. Mau memperbaiki sesuatu yang udah rusak kan susah ya. Jadi menurutku dia nggak terlalu bekerja di aku ya, karena aku terlalu menggunakan banyak aktif yang aku gabung di kulitku. Jadi kayak Sinula ini tidak bekerja dengan maksimal dan aku nggak bisa melihat hasilnya dengan baik karena dia kan mengandung ceramide. Ini dia bisa memperbaiki kulit gitu kan, barrier kulit, tapi di waktu yang sama tuh aku ngerusak kulitku juga gitu loh. Jadi kayaknya aku kurang benar menggunakan produk ini. Jadi apakah dia bisa menyelamatkan kulitku di saat aku menggunakan actives di saat bersamaan? Tidak, tentu saja tidak. Kayaknya untuk menggunakan produk ceramide dan kawan-kawannya itu pokoknya untuk menanggulangi skin barrier kayaknya memang harus dihilangkan kalau bisa ya, dikurangi. Kalau nggak dihilangkan produk-produk yang mengandung actives tadi. Ya, nggak apa-apa sih pakai actives, tapi jangan digabung kayak aku. Produk yang ketiga, di sini aku ada Ceradan. Ini soothing gel. Dia bentuknya kayak gel gitu. Bentar. Kasih lihat. Tuh. Dia kayak gini guys. Bentuknya kayak ala-ala salep gitu nggak sih? Tapi ini enak banget dipakainya. Ini impressionku sama produk ini. Dia ini dingin banget. Aku tuh sampai ngecek ini produknya mengandung apa ya. Kayaknya dia soothing gel, memang soothing gel. Tapi bukankah dia ini untuk menenangkan kulit? Tapi kok malah bikin kulitku iritasi ya. Ya wah, kayaknya aku salah pakai lagi. Lalu aku membaca di sini dia mengandung mentol, glycerin, sama apa lagi ya? Mana? Pokoknya kalau pakai Ceradan ini jangan deket area mata, bahkan di bagian ini kantung mata tuh jangan dikenain karena itu aku udah 2 kali kenain ke kantung mata dan gak tau kenapa dia kan langsung pedes gitu ya. Itu langsung mataku tuh langsung kayak kemasukan produknya gitu loh, langsung kayak mataku nggak bisa melek karena langsung pedes. Efeknya apa si produk Ceradan ini? Aku pakai dia paginya itu kulitku sangat plumpy. Kayak tahu gak sih kulit yang terhidrasi dengan baik hanya dengan satu produk. Bayangin kayak oh my god, meskipun dia bikin aku pedes, meskipun bikin aku nangis, tapi kamu tuh baik. Kayak kamu terlalu baik buat aku gitu loh. Kayaknya aku salah lagi pakai produk di saat yang tidak tepat. Jadi kulitku emang lagi iritasi, tapi aku malah pakein produk yang mengandung mentol, jadi makanya kulitku jadi super pedes dan panas dan sampai nangis. Kayak oke, aku tunggu dulu kulitku sampai tebel ya kan, baru deh aku templokin ini gel bening. Ini gak ada wanginya, gak ada wangi, gak ada efek lengket pun, nggak, kayak gel biasa gitu, kayak mentol, kayak kalian pakai odol ke muka kalian. Bayangin pedesnya kayak apa. Tapi aku akan tetap menggunakan produk ini meskipun aku pakai produk-produk ini di waktu yang salah. Jadi dia memang untuk merawat dan untuk melembabkan. Kalau melembabkan aku semuanya dapat. Sebenarnya aku udah dapat manfaat dari ketiga produk ini. Cuma emang aku makainya di waktu yang kurang tepat. Jadi nggak maksimal aja gitu loh hasilnya. Meskipun aku tahu mereka ini produknya bagus karena di wajahku tuh sempet ada perubahan. Meskipun kayak habis itu kayak ya breakout lagi, kulitku rusak lagi, kayaknya emang lagi nggak baik-baik aja gitu loh kulitku. Makanya kalau dikasih mereka ini, produk-produk mereka ini ya nggak terlalu ngaruh gitu. Oke, cukup sekian produk-produk yang aku review hari ini. Kalau kalian suka video ini, kalian bisa like, komen, dan subscribe. Dadah!